Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dea Amelia Kartika Dewi dengan NPM C1 C021099 dari kelas 7A akan mempresentasikan materi mengenai pencegahan kecurangan dalam mata kuliah akuntansi forensik. Dalam materi kali ini dapat dilihat pada PowerPoint yang telah saya siapkan. Kita akan membahas mengenai 3 poin pembelajaran. Yang pertama yaitu realita yang tidak dapat terelakkan mengenai pencegahan kecurangan. Yang kedua yaitu menciptakan budaya luhur, kejujuran, keterbukaan, dan dukungan. Kemudian yang ketiga yaitu cara memangkas kesempatan terjadinya kecurangan. Kita akan langsung masuk pada poin pertama yaitu realita yang tidak dapat terelakkan. Realita yang tidak dapat dielakkan antara lain adalah menerima bahwa semua orang dapat menjadi tidak jujur. Situasi internal perusahaan memiliki pengaruh besar tentunya dalam hal keputusan perilaku individu. Perusahaan atau organisasi ini dapat membuat lingkungan dengan tingkat kecurangan yang rendah, dapat pula menciptakan lingkungan dengan tingkat kecurangan yang tinggi. Akan sangat senang menerima fakta bahwa individu akan melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya dengan menerapkan integritas dan loyalitas. Namun salah satu fakta yang tidak dapat kita elakkan adalah semua orang memiliki potensi untuk melakukan kebohongan atau kecurangan. Pada umumnya, ketika dihadapkan pada situasi di mana integritas yang rendah, akuntabilitas yang longgar, pengendalian yang buruk, dan tekanan yang tinggi, individu akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Lingkungan dengan tingkat kecurangan yang rendah didasari oleh dua faktor, yaitu yang pertama terciptanya budaya yang jujur, terbuka, dan dukungan, dan yang kedua yaitu mampu memangkas kesempatan untuk melakukan kecurangan dan pemberian sanksi yang tegas. Kedua faktor ini akan kita bahas lebih lanjut pada poin pembelajaran selanjutnya, yaitu menciptakan budaya luhur, kejujuran, keterbukaan, dan dukungan. Jika kita bahas lebih dalam mengenai faktor utama pembentukan budaya yang luhur, kita akan diarahkan mengenai kepada poin-poin yang lebih eksplisit lagi, yaitu yang pertama adalah mempekerjakan orang yang jujur dan menyediakan pelatihan kesadaran akan adanya kecurangan, bahwa kecurangan itu salah dan tidak ada pembenaran atas hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan kode etik yang baik dan kebijakan yang bersifat terbuka. Dan yang terakhir yaitu memberikan dukungan berupa pemberian program dukungan pegawai atau Employee Assistance Program atau EAP yang dapat membantu pegawai untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Kita akan bahas satu persatu mengenai faktor-faktor tersebut, yaitu mempekerjakan orang yang jujur dan menyediakan pelatihan kesadaran akan adanya kecurangan. Melakukan penyaringan terhadap pelamar kerja secara efektif, sehingga hanya calon pegawai yang jujur yang akan dipekerjakan menjadi sangat penting. Ketidakjujuran yang dilakukan terhadap CV merupakan sesuatu yang tidak dapat dikontrol perusahaan, tetapi perusahaan dapat melakukan proses penyaringan dengan lebih ketat dan dengan beberapa kebijakan, yaitu satu, melakukan verifikasi CV atau resume pelamar, yang kedua yaitu mewajibkan surat pernyataan kebenaran CV atau resume dengan sanksi yang tegas, yang ketiga yaitu pelatihan untuk tim perekrutan untuk wawancara dan penyaringan yang lebih terampil dan terperinci. Faktor selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif tidak terjadi secara otomatis, mereka harus dipupuk. 3 hal penting dalam penciptaan lingkungan positif ini adalah yang pertama yaitu menciptakan ekspektasi kejujuran melalui kode etik dan memastikan seluruh pegawai memahaminya dengan baik. Salah satu cara untuk membuat dan mengomunikasikan ekspektasi yang jelas mengenai apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam pelaksanaan sebuah organisasi adalah menyampaikan standar perilaku yang ditetapkan secara ketat di sebuah perusahaan tersebut. Dan faktor terakhir dalam pembentukan budaya yang luhur ini adalah pemberian dukungan. Memberikan dukungan atau program dukungan kepada pegawai atau yang biasa disebut dengan Employee Assistance Program yang dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan tekanan pribadi. Ini dapat membuat pegawai merasa ada keterikatan dengan perusahaan itu secara kekeluargaan sehingga merasa didukung dan dapat kembali termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya. Setiap kondisi atau prosedur memiliki kontribusi tentunya terhadap lingkungan dan kecurangan yang tinggi. Nah,
Berikut ini merupakan kondisi dan prosedur lainnya yang berpengaruh. Di antaranya adalah manajer yang abai tentang kejujuran atau bahkan memberikan contoh perilaku yang apatis. Tentu ini akan menginfluence para karyawan untuk mengikuti atau setidaknya membenarkan apabila ikut melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya itu kurang apresiasi terhadap prestasi kerja, kemudian ketidakadilan dalam organisasi, pelatihan peningkatan skill yang buruk, manajemen yang otoriter dan diktator, buruknya praktik komunikasi, dan hingga ke tidak diterapkannya program dukungan untuk pegawai atau employee assistance programs. Kemudian kita akan melanjutkan ke poin yang terakhir, yaitu bagaimana cara memangkas kesempatan terjadinya kecurangan. Nah, tentunya tidak ada metode yang salah satu metode yang sempurna. Tentu kita harus menggabungkan beberapa metode untuk mendapatkan bagaimana cara untuk meminimalisir sekecil-kecilnya kemungkinan terjadi kecurangan ini. Nah, di sini kita memiliki 5 metode penting dalam memangkas kemungkinan kecurangan. Yang pertama yaitu ada sistem pengendalian internal yang baik, ditambah dengan memperkecil kerjasama antara pegawai dan atau pihak-pihak lain termasuk konsumen dan pemasok, kemudian pengawasan yang ketat dan saluran pengaduan, kemudian yang keempat mempertegas ekspektasi hukuman atas sanksi, dan yang terakhir yaitu auditing yang proaktif. Yang pertama yaitu sistem pengendalian internal yang baik. Sebenarnya tidak ada sistem pengendalian internal yang benar-benar efektif tanpa memperhatikan ketelitian pada desain dan juga implementasinya. Nah, sebagaimana kita tahu, pada dasarnya terdapat 5 aktivitas pengendalian yang kemudian dibagi menjadi 2 jenis pengendalian, yaitu pengendalian preventif dan detektif. Pada pengendalian preventif terdapat 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama adalah pemisahan tugas. Sehingga pemisahan tugas ini akan meminimalisir adanya manipulasi dalam rangkaian kegiatan, sehingga pada beberapa orang akan dipisah dalam beberapa job desk. Kemudian selanjutnya adalah sistem otorisasi. Selanjutnya aktivitas pengendalian terakhir dalam pengendalian preventif yaitu mengamankan bukti fisik berupa berangkas dan lain-lain untuk mengamankan aset-aset yang sekiranya memiliki data-data tertentu, informasi-informasi penting sehingga memerlukan pengamanan khusus. Yang selanjutnya yaitu kita beralih ke pengendalian detektif, yaitu yang pertama pengecekan independen. Dapat dilakukan seperti rotasi pekerjaan, kemudian libur wajib, sehingga salah satu karyawan tidak terus-terusan menangani satu bidang, sehingga takutnya akan memicu adanya manipulasi. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi dan pencatatan untuk menunjang audit yang lebih terstruktur mengenai bukti-buktinya. Seringkali permasalahan ketika terjadi kecurangan ini bukanlah karena kurangnya pengendalian internal, tetapi karena mengesampingkan pengendalian internal yang telah dibuat oleh manajemen. Oke, kita akan membahas mengenai elemen selanjutnya, yaitu mengurangi kerjasama antara pegawai dengan pihak manapun, baik itu pemasok dan konsumen. Kecurangan yang melibatkan kerjasama biasanya paling sulit terdeteksi dan seringkali melibatkan jumlah yang sangat besar. Kecurangan kerjasama atau kolusi seringkali lebih lambat berkembang dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan oleh satu individu, sehingga ini akan menimbulkan kerjasama antara unit-unit yang bersangkutan untuk menutupi bukti-bukti dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar walaupun dengan tempo yang lebih lambat. Kita akan move kepada fakta yang tidak terelakkan, yaitu di mana kecurangan sama dengan mengemudikan wagon melalui jalan berbahaya. Ketika risikonya tinggi akan ada lebih banyak permasalahan. Begitu pula ketika pegawai bertanggung jawab untuk memperoleh kontrak yang besar dengan pemasok, yaitu penyuapan dan kickback sering tidak terelakkan terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengawasan yang ketat dan layanan pengaduan. Yang pertama yaitu pengawasan pegawai, dan yang kedua yaitu pengaduan atau sistem whistleblowing. Pelaku kecurangan pada umumnya akan menggunakan hasil curiannya untuk meningkatkan gaya hidup. Nah, ketika manajer atau kolega ini memperhatikan indikator gaya hidup dari pengeluaran tersebut, kecurangan pada umumnya dapat terindikasi lebih dini.
Dari situ kita akan berangkat kepada pengaduan atau whistleblowing. Dalam sebagian besar kasus kecurangan, ada individu yang mencurigai atau mengetahui sebuah kecurangan itu, tetapi takut untuk memberikan informasi atau tidak tahu bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut. Dalam kasus ini, hukum whistleblowing akan sangat membantu. Dalam whistleblowing terdapat elemen-elemen penting. Yang pertama yaitu anonimitas, yang kedua independensi, yang ketiga akses, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Kita bahas mengenai anonimitas. Pegawai harus diyakinkan bahwa mereka melaporkan insiden tersebut tanpa takut dikenakan sanksi, tidak akan terseret masalah dengan lebih jauh. Sistem yang efektif harus menyembunyikan identitas. Yang kedua yaitu independensi. Pegawai harus merasa lebih nyaman melaporkan pelanggaran terhadap pihak yang independen yang tidak terkait dengan organisasi atau apapun, atau pihak yang terlibat terhadap pelanggaran tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai akses dan tindak lanjut. Dalam akses, para pelapor seharusnya memiliki beberapa opsi untuk melapor, sehingga siapapun dengan jabatan apapun memiliki kesempatan yang sama untuk melaporkan tindak kecurangan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tindak lanjut. Output yang akan sangat terasa dari sistem whistleblowing ini adalah tindak lanjut, sehingga pelapor merasa laporannya ditindaklanjuti, dan apabila memang terbukti terjadi sebuah kasus kecurangan, maka tindak kecurangan itu dapat dihentikan dengan lebih dini lagi. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah dengan mempertegas hukuman atau sanksi. Salah satu penghalang terbesar tindakan tidak jujur adalah hukuman atau sanksi. Hukuman yang real melibatkan pemberitahuan kepada keluarga atau teman mengenai tindakan yang tidak jujur ini dapat memberikan sanksi sosial yang berat kepada pelaku pelanggaran. Kebijakan penuntutan yang tegas dan sesuai untuk dipublikasikan ini akan membuat pegawai tahu bahwa hukuman yang tegas akan dikenakan terhadap seluruh pelanggar tanpa adanya dispensasi apapun. Kemudian yang terakhir adalah audit kecurangan yang proaktif. Sebagaimana kita tahu, audit kecurangan ini memiliki beberapa tahap, yaitu tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi resiko eksposur kecurangan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi indikator kecurangan dari tiap eksposur. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan program audit untuk mencari indikator dan eksposur secara proaktif. Dan yang terakhir yaitu menginvestigasi indikator kecurangan yang teridentifikasi. Nah, organisasi yang melakukan audit kecurangan ini secara proaktif meningkatkan kesadaran di antara pegawai bahwa tindakan mereka itu selalu ditinjau. Dengan meningkatnya ketakutan akan tertangkap, auditing ini secara proaktif mengurangi perilaku kecurangan. Dapat kita lihat pada slide selanjutnya, terdapat model di mana menciptakan budaya jujur, terbuka, dan memberi dukungan, serta mengeliminasi kesempatan terjadi kecurangan ini memiliki beberapa faktor-faktor yang telah kita bahas sebelumnya. Pada model selanjutnya dapat kita lihat merupakan model dari organisasi yang sehat, di mana minim tingkat kecurangan. Di sana ada sifat manajemen puncak, pendidikan dan pelatihan, kemudian pengendalian dan risiko integritas, pelaporan dan pengawasan, lalu pendeteksian kecurangan secara proaktif, dan yang terakhir adalah investigasi dan tindak lanjut, di mana keenam-elemen ini sangat berperan terhadap kesehatan lingkungan perusahaan. Itu saja yang dapat saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya harap materi ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas bahwa tidak ada excuse dalam tindak kecurangan dan kejahatan, sehingga pelaku dapat ditindaklanjuti dengan setimpal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.